Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu dari Rocky Gerung terkait dengan pengesahan RUU Kesehatan yang sudah disahkan menjadi undang-undang. Ya, jadi kita miris dan saya menyayangkan melihat isi dari undang-undang yang banyak paradigma liberalisasi itu justru akan lebih memberikan beban kepada rakyat karena biaya kesehatan pasti akan lebih mahal ya karena isinya ya kurang lebih akan mengubah kesehatan itu menjadi industrialisasi. Coba bayangkan ya, industri sudah mahal gitu ya, susah aksesnya ya. BPJS juga terus-menerus dibebankan padahal tidak semua ya, masyarakat itu semuanya sakit gitu ya, hanya beberapa, tetapi BPJS itu terus-menerus dijadikan sebagai keharusan. Nah, apalagi ini sudah ada undang-undang kesehatan yang tentu saja akan menjadikan double ya beban untuk pengurusan kesehatan, dan termasuk juga karena ada liberalisasi maka pasti akan lebih menegaskan ya, campur tangan pemerintah itu akan lepas gitu ya, dan lebih diarahkan untuk ya kesehatan itu diurusi oleh asing. Kita baca sesuai yang dilansir oleh suara.com, langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, anggota DPR banyak yang absen dalam pengesahan RUU Kesehatan. Rocky Gerung penandang nggak ada keseriusan dari mereka ya. Padahal DPR itu gajinya luar biasa ya. Tetapi yang ada hingga saat ini belum bisa mewakili rakyat, bahkan bisa ya mewakili untuk mengadakan kesejahteraan bagi rakyat. Suara.com, pengesahan rancangan undang-undang kesehatan oleh DPR beberapa waktu lalu menuai pro kontra. Bahkan pengesahan dari RUU menjadi undang-undang memicu aksi demonstrasi dari kalangan pekerja kesehatan. Belakangan berembus kabar bahwa pengesahan RUU tersebut dinilai tidak sah. Musababnya jumlah anggota dewan yang hadir secara fisik hanya 105 ya. Sementara anggota DPR lain memberi keterangan izin sebanyak 197 orang dan sisanya tidak disebutkan jumlah anggota yang tidak hadir secara virtual. Pengamat politik Rocky Gerung juga menyorotinya. Ia mempertanyakan bila undang-undang tersebut betul-betul urgen, seharusnya semua anggota DPR hadir untuk mendengarkan. Kalau undang-undang itu betul-betul urgen, itu pasti anggota DPR-nya datang bahkan untuk mendengarkan, ungkap Rocky Gerung melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official. Ia sendiri menilai tidak ada keseriusan dari anggota dewan yang seharusnya ikut memikirkan kesehatan bangsa Indonesia. Jadi ini pertanda bahwa nggak ada keseriusan dari mereka yang diminta untuk memikirkan kesehatan bangsa ini, katanya. Rocky menambahkan, pembahasan tersebut bahkan tidak melibatkan kalangan yang ahli dalam bidang health policy. Pembahasannya tidak melibatkan kalangan etikus, kalangan kritisi metodologi, mereka yang mengerti tentang political economy of health policy kan nggak ada tuh, ungkapnya. Hal itu membuat masyarakat menganggap undang-undang itu dibuat sebagai upaya mempermudah investor menanamkan modal pada sektor kesehatan. Nah ini ya, liberalisasi itu. Bahkan Rocky menilai tentu hal tersebut bukan demi kesehatan masyarakat, melainkan akumulasi kapital. Apakah prinsip-prinsip local wisdom dipakai buat ya menyusun undang-undang itu? Jadi semua orang yang membaca undang-undang itu menganggap bahwa ini adalah upaya membackup mereka mudah menanamkan modal di Indonesia atau mengundang penanaman modal, katanya. Jadi bukan demi kesejahteraan masyarakat, tapi demi akumulasi kapital, katanya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan kritik dari Rocky Gerung ya. Uh, Kalau nggak banyak yang hadir berarti nggak serius gitu ya apa yang disampaikan ataupun terkait dengan pengesahan undang-undang kesehatan ini ya. Artinya ini seperti akan mengejar target saja. Undang-undang ini yang merupakan dalam tanda kutip ya bisa diduga ya akan bisa memberikan karpet merah kepada oligarki ya asing maupun asing untuk ya memudahkan ya yang namanya liberalisasi kesehatan. Ya. Jadi penanaman kesehatan ya yang seperti kita ketahui itu masih bermasalah ya dengan adanya BPJS ya yang tidak semuanya ikut ya, pun kalaupun ikut itu sangat membebankan, padahal kita ketahui yang sakit ya asuransi BPJS kan asuransi gitu ya, asuransi nasional yang kalau kita melihat sakit itu tidak semuanya sakit gitu ya, itu pun bermasalah dan mahal pula.
Dan ini ditambah dengan liberalisasi, artinya poin-poin keberatan BPJS, poin-poin kesehatan, undang-undang kesehatan ini ya tidak diakomodasi oleh kepentingan wakil rakyat ya. Jadi mau dibilang apa wakil rakyat itu? Apakah masih menjadi wakil rakyat atau wakil ya oligarki ya. Keberatan misalnya tentang ya kesehatan yang nanti akan dijadikan industrialisasi ya, industri artinya yang ada adalah paradigma jual beli ya, transaksi antara pemerintah ya sebagai regulator dengan rakyat, yang artinya nanti akan ada biaya kesehatan yang akan lebih berlipat-lipat mahalnya ya. Pun juga akan ada memakai ya tenaga kerja asing yang justru akan memberikan ya fully crowded ya, pasti akan penuh gitu ya para nakes, padahal nakes di lokal itu ya tidak kalah dengan nakes dari luar, dan nakes dari dalam pun itu justru masih banyak yang lowong. Tapi intinya adalah liberalisasi yang harus kita berikan poin ya, bahwasanya undang-undang ini bermasalah gitu ya. Jadi kalau kita melihat kapan ya DPR itu bisa membuat undang-undang yang bisa mengakomodasi ya dalam tanda kutip menyenangkan dan bisa mensejahterakan rakyat. Justru yang terjadi setiap undang-undang yang muncul ya memberatkan, bahkan membuat nestapa ya untuk kepentingan rakyat. Maka kita ya harus berpikir apakah DPR ini masih layak untuk dipertahankan atau masih layakkah disebut sebagai wakil rakyat ya, mengingat kedaulatan di tangan rakyat. Harusnya ketika rakyat itu ya menginginkan sesuatu ya harusnya segera ditaati ya. Yang terjadi adalah tidak, sebaliknya. Justru yang lebih ditonjolkan adalah mendahulukan kepentingan para oligarki ya untuk memudahkan penanaman modal. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.